Kasian ya, baru juga disentil dikit, sudah kelihatan panik. Baru dapat laporan ke polisi, Roy Suryo langsung kelabakan seperti cacing kepanasan. Biasanya nyinyir di media sosial, sekarang malah merengek bawa-bawa kriminalisasi. Padahal baru permulaan, Bung, ini baru pemanasan. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang benar-benar nyata di depan mata. Ya, tentang Roy Suryo dan kawan-kawannya yang mulai megap-megap begitu tahu laporan mereka ke Bareskrim sudah diproses. Dengar baik-baik, ya. Roy Suryo itu sekarang ketakutan. Bukan cuma takut biasa, tapi takut ketahuan, takut diproses hukum, takut semua manuver busuknya terbongkar di depan publik. Coba lihat pola komunikasinya. Begitu tahu ada laporan, langsung bawa-bawa istilah kriminalisasi. Langsung bawa-bawa sejarah lama. Langsung narasi, kami ini pejuang kebenaran, kami ini korban kekuasaan. Lucu? Jelas? Konyol? Banget. Dan pola ini bukan baru. Ini pola usang, main korban, main drama, main playing victim. Masalahnya, masyarakat sekarang sudah melek, Bung. Tidak semua orang bisa dibodohi dengan narasi-narasi busuk seperti itu. Fitnah bertahun-tahun tentang ijazah palsu Presiden Jokowi digoreng, dikadalin, dipropagandakan. Sekarang minta dimaklumi, sekarang minta diampuni, jangan mimpi. Ingat, ini bukan soal kebebasan akademik seperti yang kalian gembar-gemborkan. Ini soal fitnah publik, manipulasi opini, dan menghasut masyarakat dengan berita palsu. Ada beda besar antara kritik berbasis data dan menggoreng hoaks untuk kepentingan politik. Dan lebih parahnya lagi, Roy Suryo membawa-bawa nama Presiden Prabowo, seolah-olah Prabowo bakal jadi tameng buat dia. Pak Prabowo pasti beda, Pak Prabowo pasti peduli. Hei, serius? Pikir Prabowo mau membela penyebar fitnah? Mau mempertaruhkan integritasnya demi orang-orang yang hobi bikin gaduh? Pak Prabowo itu sahabat dekat Presiden Jokowi. Beliau berdiri tegak lurus pada hukum. Kalau salah, ya salah. Kalau melanggar hukum, ya siap-siap tanggung jawab. Berkali-kali diulang supaya jelas. Ini bukan kriminalisasi, ini proses hukum. Ini bukan membungkam kritik, ini memberantas fitnah. Ini bukan soal politik balas dendam. Ini soal membersihkan ruang publik dari racun opini sesat. Jadi kalau Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang teriak-teriak soal kriminalisasi, itu cuma satu hal. Tanda panik, tanda ketakutan. Tanda sudah tahu nasibnya bakal buruk. Dan satu lagi, lihat bagaimana Roy Suryo berusaha menggertak. Bawa-bawa dukungan profesor, akademisi, ulama, lawyer besar. Mau nakut-nakutin siapa? Hukum itu bicara bukti, bukan bicara gengsi. Hukum itu bicara fakta, bukan bicara berapa banyak gelar profesor yang ada di belakangmu. Kalau memang merasa benar, kalau memang merasa punya data sahih soal ijazah, kenapa tidak berani bertarung di pengadilan? Kenapa malah koar-koar di media? Jawabannya sederhana. Karena mereka tahu, di pengadilan semua akan terbuka. Semua bualan, semua manipulasi, semua fitnah akan dibongkar habis-habisan. Mereka lebih pilih bermain di opini publik, karena di pengadilan fakta bicara. Dan fakta tidak bisa dikadalin. Makanya teman-teman, tetap tenang. Proses hukum sedang berjalan. Pak Jokowi sudah memberi sinyal tegas. Tidak akan membiarkan kebohongan terus-menerus meracuni bangsa ini. Kita tunggu saja. Roy Suryo dan gerombolannya yang kemarin berani teriak-teriak, sebentar lagi akan diam 1000 bahasa. Ini baru permulaan. Dan percaya, ini baru gelombang kecil. Badai besarnya akan segera datang. Sekarang kita masuk ke yang lebih seru, reaksi masyarakat. Percaya atau tidak, publik sekarang sudah jauh lebih cerdas. Orang-orang sudah bisa membedakan mana kritik sehat, mana hoaks murahan, mana oposisi yang beradab, mana provokator yang haus panggung. Dan kalau lihat komentar di media sosial, di forum-forum diskusi, atau bahkan di jalanan, satu hal yang muncul. Publik muak. Ya, muak. Muak dengan pola lama. Fitnah dulu, klarifikasi belakangan. Hajar dulu, kalau salah tinggal minta maaf. Rusak reputasi orang, lalu sembunyi di balik dalih kebebasan berbicara. Sudah basi, sudah tidak laku. Bahkan pendukung-pendukung yang dulu setia di belakang mereka pun sekarang mulai minggir satu-satu. Bukan karena takut, tapi karena malu. Malu mendukung orang yang begitu ketahuan salah, langsung main drama playing victim. Di sisi lain, masyarakat umum mulai semakin simpati kepada Presiden Jokowi. Kenapa? Karena masyarakat sadar.
Selama ini beliau diam, sabar, bahkan sering membiarkan fitnah-fitnah itu bergulir tanpa balasan. Tapi sekarang, ketika fitnah sudah keterlaluan, negara harus hadir. Negara harus bertindak. Hukum harus ditegakkan. Ini bukan soal membela individu. Ini soal menjaga kehormatan institusi negara. Kalau kepala negara saja bisa seenaknya difitnah tanpa bukti, lalu siapa lagi yang bisa dijaga martabatnya? Efek politik ke depan. Nah, sekarang mari kita bicara soal efek politiknya. Roy Suryo dan sejenisnya pikir mereka bisa memperlemah pemerintahan Prabowo Gibran dengan manuver ini? Salah besar, yang terjadi justru sebaliknya. Soliditas pemerintahan makin kuat. Basis dukungan rakyat ke Prabowo Gibran makin kokoh. Kenapa? Karena publik melihat komitmen mereka untuk menegakkan hukum secara adil, tanpa pandang bulu. Diulang lagi biar nempel. Ini bukan soal Jokowi pribadi. Ini soal menjaga marwah hukum. Ini soal mendidik masyarakat bahwa kebebasan itu ada batasnya, batas kebenaran. Dan buat Roy Suryo DQ, percaya atau tidak, setiap koar-koar yang mereka buat, setiap playing victim yang mereka mainkan, justru mempercepat kehancuran mereka sendiri. Makin banyak bicara, makin banyak blunder, makin banyak drama, makin banyak masyarakat yang sadar, oh, ternyata selama ini cuma omong kosong. Akhirnya, hukum tetap berjalan, rakyat tetap bergerak maju. Dan mereka, ya mereka akan dilupakan perlahan, tenggelam dalam daftar panjang politisi gagal yang tidak tahu diri. Sekarang, mari kita kunci pembahasannya. Proses hukum akan berjalan terus. Masyarakat sudah muak dengan permainan drama. Pemerintahan Prabowo Gibran tidak akan goyah hanya karena ocehan receh. Dan Roy Suryo tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu konsekuensi dari semua ocehannya sendiri. Bersiaplah. Kalau selama ini bisa tidur nyenyak, mungkin mulai sekarang harus siap begadang menghadapi panggilan hukum. Karena keadilan sekali bergerak tidak akan pernah mundur. Oke, kalau Roy Suryo sudah mulai goyang, sekarang kita lihat siapa lagi yang mulai keringat dingin. Pertama tentu saja Dr. Tifa dan Dr. Rismond. Dua nama ini memang dari awal rajin betul ikut-ikutan menyebar narasi palsu soal ijazah. Bawa-bawa gelar doktor, bawa-bawa ilmu pengetahuan. Seolah-olah kalau sudah pakai gelar akademik, omongan ngawur bisa dihalalkan. Padahal publik sudah pinter. Gelar boleh tinggi, tapi kalau cara bicara sudah menyerempet fitnah, ya tetap saja pelanggaran hukum. Mereka ini sebenarnya tahu, sangat tahu, bahwa apa yang mereka lontarkan itu rawan. Bahwa apa yang mereka tuduhkan itu tidak kuat bukti. Tapi tetap saja dilakukan. Kenapa? Karena mereka pikir, Jokowi kan diam saja, presiden santai, tidak akan menggugat. Salah besar. Begitu Jokowi menunjukkan tanda-tanda serius, baru kelabakan. Baru bawa-bawa solidaritas akademisi, dukungan ulama, civitas akademika, dan seterusnya. Seolah-olah ingin memperlihatkan, lihat, kami punya banyak pendukung loh. Padahal kalau mau jujur, itu cuma tameng psikologis. Cuma pelarian dari rasa takut. Takut menghadapi konsekuensi hukum. Takut pertanggungjawaban atas fitnah mereka sendiri. Pola lama, ulang-ulang terus. Dan yang lucu, polanya itu-itu saja. Waktu sadar bakal diproses hukum, langsung bawa-bawa istilah kriminalisasi. Waktu sadar tidak punya bukti kuat, langsung tuding pemerintah otoriter. Waktu sadar dukungan publik mulai hilang, langsung cari panggung lagi dengan narasi, kami korban kezaliman. Polanya persis kayak Hasto. Polanya persis kayak orang-orang yang selama ini main politik fitnah tanpa perhitungan. Jadi jangan heran kalau minggu-minggu ke depan bakal banyak lagi podcast dadakan, press conference mendadak, video klarifikasi nangis-nangis dari kubu-kubu ini. Karena mereka panik. Karena mereka sadar, hukuman itu hanya soal waktu. Yang diam-diam mulai gemetar. Bukan cuma Tifa dan Rismond, ada beberapa tokoh oposisi kelas Terry yang juga sudah mulai gelisah. Yang kemarin-kemarin berani nyerang Jokowi pakai framing ijazah palsu, mulai sekarang tiarap. Tiba-tiba sepi, tiba-tiba sibuk ngurus konten lain, tiba-tiba alihkan perhatian. Kenapa? Karena mereka tahu, kalau giliran mereka datang, tidak ada yang bisa selamatkan. Mau bawa lawyer, mau bawa akademisi, mau bawa ulama, kalau buktinya fitnah, ya tetap diproses. Dan satu lagi yang perlu diingat, ini bukan lagi zamannya main narasi ngawur tanpa konsekuensi. Kalau dulu fitnah bisa viral tanpa pertanggungjawaban, sekarang zaman sudah berubah.
Sekali fitnah dilempar, sekali hoaks ditebar, hukum siap menjemput. Intonasi tegas, kunci pesan. Maka catat baik-baik. Hari ini hukum mulai bergerak. Hari ini para penyebar hoaks mulai panik. Hari ini drama playing victim sudah basi. Dan untuk mereka yang masih merasa bisa main kotor, bersiaplah. Karena tidak ada tempat untuk pengecut di negara hukum ini. Bilang saja terus kriminalisasi, kezaliman, otokrasi. Rakyat sudah tahu mana yang bohong, mana yang jujur. Dan ingat, di belakang Pak Jokowi hari ini, ada kekuatan rakyat yang sadar. Ada negara hukum yang mulai menunjukkan taringnya. Ada Prabowo Gibran yang tidak akan goyah hanya karena koar-koar receh dari mereka yang kalah sebelum bertarung. Keadilan sedang bekerja. Paniklah kalau memang bersalah. Bersiaplah kalau memang pernah ikut-ikutan fitnah. Oke, mari kita bongkar lebih dalam. Kenapa sebenarnya strategi Roy Suryo CS ini dari awal sudah gagal total? Pertama, mereka terlalu percaya diri bahwa publik masih bisa dikibuli. Mereka pikir, dengan sedikit bumbu akademis, dengan framing konspirasi, masyarakat bakal langsung percaya mentah-mentah. Padahal sekarang, rakyat sudah cerdas. Sudah terbiasa cross-check. Sudah terbiasa membedakan mana kritik, mana fitnah. Coba lihat deh. Pas awal narasi ijazah palsu dilempar, rame. Tapi setelah dibedah satu persatu, kok makin sepi, makin absurd, makin malu-malu sendiri. Karena memang dasarnya tidak kuat. Bahan mereka rapuh. Data mereka abal-abal. Kebanyakan bahan serangan mereka cuma modal, potongan berita lama, data visual ngawur dari media sosial, screenshot tanpa verifikasi. Bayangkan, orang sekelas Roy Suryo yang katanya pakar telematika, serangnya modal potongan PDF, modal bandingkan font dokumen zaman 80-an. Padahal kalau mau jujur, zaman dulu itu ngetik ijazah pakai mesin ketik manual, bukan pakai Microsoft Word. Mau bandingin font lama dengan standar digital sekarang? Lucu sekali, konyol luar biasa. Ini seperti bandingkan suara kaset pita dengan file MP3, lalu bilang, wah, suaranya beda, berarti palsu. Yang lebih fatal, mereka menggunakan logika terbalik. Kalau ada yang kelihatan aneh, langsung divonis palsu. Padahal dalam dunia akademik, logika itu harus dibuktikan, diverifikasi, diuji, bukan asal main tuduh. Kalau semua yang kelihatan aneh langsung dianggap palsu, ya semua orang bisa difitnah sesuka hati. Semua orang bisa dijebak kapan saja. Inilah kenapa strategi mereka dari awal sudah busuk. Bukan hanya busuk, bau bangkai fitnahnya sudah menyengat dari kilometer pertama. Era Prabowo Gibran, game over untuk drama lama. Dan mereka ini tambah sial, karena narasi usang itu dilempar di era Prabowo Gibran. Era di mana politik nasional sudah tidak lagi main drama sentimental recehan. Prabowo itu keras kepala dalam urusan menjaga stabilitas. Gibran itu santai di permukaan, tapi dingin kalau urusan hukum ditegakkan. Dan kombinasi ini mematikan untuk para penyebar hoaks. Mereka pikir masih bisa jual drama playing victim. Mereka pikir masih bisa main narasi kriminalisasi. Keliru. Prabowo Gibran tahu betul mana kritik sehat, mana hoaks busuk, mana demokrasi, mana sabotase. Dan terhadap sabotase demokrasi, pendekatan mereka cuma satu, sikat habis sesuai hukum. Peringatan terakhir untuk para pemain hoaks. Karena itu catat baik-baik. Bagi siapapun yang masih mau bermain kotor, era bebas bicara ngawur sudah tamat. Era bebas menyebar hoaks tanpa konsekuensi sudah habis. Era panjat sosial dengan fitnah sudah digulung. Hari ini hukum mulai berfungsi. Hari ini keadilan mulai disuarakan dari rakyat sendiri. Dan siapapun yang masih coba main kotor, siap-siap jadi contoh buruk di depan hukum. Begini ya, supaya jelas. Apa yang terjadi sekarang ini baru permulaan. 4 orang dilaporkan ke Bareskrim, itu baru appetizer. Baru pemanasan. Karena faktanya masih banyak di luar sana yang bergentayangan. Akun-akun bodong, buzzer fitnah, aktivis abal-abal, akademisi pesanan. Mereka pikir bisa bersembunyi di balik tameng kebebasan berbicara. Mereka pikir kalau teriak-teriak kriminalisasi, lalu semua dosa cuci bersih, salah besar. Kenapa baru sekarang dilawan? Pasti ada yang bertanya, kenapa baru sekarang dilawan? Kenapa nggak dari dulu? Jawabannya simple, karena Pak Jokowi itu sabarnya luar biasa. Sudah bertahun-tahun difitnah, dihina, dijelekkan, difabrikasi cerita palsu, beliau diam saja. Bukan karena takut,
bukan karena tidak mampu, tapi karena menghormati demokrasi. Tapi sabar ada batasnya. Sabar itu bukan berarti rela diinjak-injak. Dan ketika kesabaran habis, maka hukum berbicara. Sekali bergerak, geraknya terukur dan mematikan. Nah, sekarang lucunya adalah orang-orang seperti Roy Suryo ini baru sadar kalau mereka sedang menggali kuburannya sendiri. Dulu senang banget lempar narasi, Jokowi ijazah palsu, Jokowi bukan lulusan asli, Jokowi begini, Jokowi begitu. Lempar terus, sebarkan terus, tanpa beban, tanpa bukti kuat. Sekarang giliran dilaporkan, giliran mau diproses hukum, langsung nangis di podcast, langsung cari simpati publik, langsung bawa-bawa nama Prabowo, langsung pakai embel-embel akademisi dan guru besar. Wahai Roy dan teman-teman, siapa yang kalian takutkan sebenarnya? Kalau memang yakin benar, kenapa takut proses hukum? Kalau memang yakin ilmiah, kenapa bawa-bawa sentimental? Kalau memang yakin ilmuwan sejati, kenapa malah berpolitik murahan? Catat baik-baik. Pertarungan ini bukan lagi soal pribadi Jokowi. Ini soal negara. Ini soal martabat hukum. Ini soal menjaga akal sehat demokrasi. Kalau fitnah terus dibiarkan, kalau hoaks terus dianggap wajar, maka lama-lama demokrasi kita dihancurkan dari dalam. Dan negara yang sehat tidak akan membiarkan itu. Makanya apa yang terjadi hari ini adalah sinyal keras. Hoaks, fitnah, propaganda busuk, bersiaplah untuk dipangkas dari akarnya. Apalagi nanti setelah Prabowo resmi dilantik. Percayalah, Prabowo Gibran tidak akan mewarisi penyakit santai menghadapi fitnah. Prabowo Gibran akan tegak lurus, tanpa kompromi. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Mereka yang terbiasa bermain narasi jahat, mereka yang terbiasa jadi penggiring opini licik, akan dihadapkan ke meja hukum. Bukan dibungkam, bukan ditekan, tapi diprosesnya sesuai fakta, sesuai bukti, sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi untuk para pembuat gaduh, untuk para pendengung fitnah, tunggu dan lihat. 2025 akan menjadi tahun pembersihan besar-besaran dari sosial media, dari ruang publik, dari panggung politik. Dan percaya, rakyat sudah tidak mau lagi dikibuli dengan cerita-cerita basi soal kriminalisasi ala pemain drama politik. Mau bertahan, tunjukkan bukti. Mau melawan, lawan dengan fakta. Mau berkoar-koar, siap hadapi konsekuensi. Sebenarnya pola permainan Roy Suryo dan teman-temannya ini basi. Model serang personal tanpa bukti, mainframing pakai teori konspirasi, bangun opini lewat potongan data, itu semua gaya lama. Di dunia, pola kayak begini udah kelihatan jelas banget. Tahun 2016 dipakai buat kampanye hitam Donald Trump. Tahun 2019 dipakai buat black campaign Brexit. Tahun 2020 dipakai anti vaksin di seluruh dunia. Semua ujung-ujungnya sama, ketahuan bohong. Semua akhirnya hancur di hadapan data asli. Dan Indonesia sekarang sudah belajar banyak. Rakyat kita makin melek, makin cerdas. Mereka sudah tidak gampang ditipu pakai potongan-potongan cerita palsu. Maka dari itu, ini penting. Rakyat Indonesia harus naik level. Jangan mau dicekoki hoax. Jangan gampang percaya cuma karena katanya. Jangan mau dijadikan alat provokasi kelompok tertentu. Setiap kali lihat berita tanya, mana faktanya? Mana buktinya? Siapa sumbernya? Apa motifnya? Kalau tidak ada bukti, kalau cuma kata-kata tanpa data, kalau cuma omongan emosional, buang jauh-jauh. Karena kebodohan massal itu lahir dari malas berpikir. Dan musuh terbesar bangsa ini bukan orang luar, tapi kebodohan sendiri yang dipelihara oleh para penyebar hoaks itu.